Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus memberikan kita nafas kehidupan, dan karena topangannya kita boleh melewati hari demi hari serta berkat-berkatnya yang ajaib untuk memelihara hidup kita. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berseru kepadamu dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, bersyukur untuk seluruh hidup kami ini, karena anugerahmu saja dan karena topanganmu dan berkat-berkatmu yang ajaib, terus engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tolonglah kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Kami mohon Roh-Mu menolong kami, agar Roh-Mu menguatkan hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan dan menyimpan firman Tuhan, serta kami mau hidup bagi Tuhan dengan mentaati firman Tuhan. Kami mohon ampunilah segala dosa kami ya Bapa, melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Basuhlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, kami akan renungkan firman-Mu, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 33 ini adalah merupakan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan, dengan tujuannya adalah untuk menyemangati orang, untuk menyemangati
setiap orang yang percaya untuk memuji Tuhan. Jadi Mazmur ini merupakan sebuah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Panggilan itu sangat kuat dan merupakan sukacita yang meluap untuk memuji Tuhan. Di ayat 1 sampai 3 di situ berkata, bersorak-sorailah, bersyukurlah, nyanyikanlah. Jadi ada 3 kata di situ, bersorak-sorai, bersyukurlah, dan nyanyikanlah. Nah, kita melihat di situ ada orang-orang benar dan orang-orang jujur. Siapakah mereka ini? Mereka adalah orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, dan menerima perjanjian dan kasih setia daripada Tuhan. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang benar dan jujur. Mereka adalah umat Allah. Kita melihat di sini alat-alat musik yang disebutkan adalah ada kecapi, ada gambus untuk mengiringi lagu itu atau nyanyian atau pujian itu dengan meriah. Nah, dan kata nyanyian baru di situ adalah tidak berarti bahwa harus ada lagu baru. Bukan demikian, tetapi merupakan tanggapan atas apa? Atas pengalaman baru. Ya, pengalaman baru bersama dengan Tuhan, pengalaman baru karena menyaksikan dan mengalami sendiri kasih karunia daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari pada bagian firman Tuhan ini adalah yaitu membangkitkan semangat kita, menggugah ya, kerinduan kita, keinginan kita untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Yang pertama adalah pujilah Tuhan. Karena apa? Memuji Tuhan karena kita dibangkitkan oleh firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang keempat dan 9, kita melihat di situ jelas sekali bahwa firman Tuhan itu benar, jujur, dan mengungkapkan karakter Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu diucapkan oleh Tuhan, maka segala sesuatu dijadikan oleh firman-Nya. Ya. Kisah penciptaan misalnya itu menunjukkan otoritas dan kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Tuhanlah pencipta segala sesuatu sehingga seluruh alam semesta, ya, hingga seluruh bumi dan semua penduduk bumi, ya, penduduk dunia ini bukan hanya Israel atau umat Allah yang harus takut akan Tuhan, tetapi semua, ya, semua makhluk, semua ciptaan. Kemudian yang kedua adalah di dalam Mazmur ini adalah semangat memuji Tuhan dibangkitkan oleh karena apa? Dibangkitkan oleh kesadaran bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan Tuhan yang menciptakan dunia ini, juga Tuhanlah yang mengatur sesuai dengan tujuannya. Ya, di dalam kisah penciptaan misalnya kita melihat di situ kehendak Tuhan yang terlaksana. Demikian juga setelah penciptaan, maka semua tunduk kepada Tuhan, semua hormat dan taat dalam kedaulatan kuasa-Nya. Ya, tidak ada yang dapat menentang Tuhan karena semua keberadaan dunia ini berasal dari Tuhan sendiri. Nah, saudara, dari sini kita melihat betapa agungnya Tuhan Allah kita itu. Allah itu layak mendapatkan kasih seluruh umat manusia. Allah layak mendapatkan hormat dan kekaguman atas seluruh umat manusia di alam semesta ini. Umat Allah mendapat panggilan istimewa di sini. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Allah ke seluruh dunia. Kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Dan kemudian yang ketiga yang dapat kita pelajari di sini adalah semangat untuk memuji Tuhan dibangkitkan oleh apa? Dibangkitkan oleh kesadaran akan pengawasan Tuhan atas seluruh umat manusia. Ayat 13 hingga ayat 19. Di situ Tuhan duduk, ya, Tuhan duduk bertahta tinggi di atas bumi. Namun itu tidak membuat Dia menjadi jauh. Ya, Tuhan begitu agung, begitu mulia, namun Dia mengamati semua perbuatan umat manusia. Ayat 18. Tuhan menjaga kita yang merupakan umat-Nya, ya, secara khusus
Apalagi kita umat tebusan di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita dapat terus berharap kepada Tuhan. Tuhanlah penjaga, Tuhanlah pelindung, dan Tuhanlah yang memelihara seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita menyanyikan Mazmur ini atau nyanyian ini, kita diajak untuk apa? Memperhatikan dan memahami betul kebesaran dan keajaiban Tuhan. Agar apa? Agar kita mampu untuk sadar menyadarkan jiwa kita ini pada Tuhan, mengarahkannya hanya kepada Tuhan, dan kita sadar bahwa Tuhan itu maha besar, maha agung, maha mulia. Kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita karena Dia adalah pencipta. Kepadanya kita berserah dan berharap karena Allah adalah pencipta kita, dan kita bersuka cita di dalam firman-Nya dan meyakini pemeliharaannya atas kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada waktu untuk diam di hadapan Tuhan. Tetapi juga sekarang adalah waktunya untuk memuji-muji Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan nyanyian-nyanyian pengagungan, karena menyadari betapa agungnya dan mulianya Tuhan kita. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini, Tuhan terus menolong kita sehingga terus kagum akan karya Tuhan, kagum akan firman Tuhan, kagum akan pemeliharaan Tuhan, akan kasih-Nya yang telah Ia nyatakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami untuk boleh terus mengajar kami akan kebenaran. Ya Tuhan, pada hari ini melalui renungan firman Tuhan mengajarkan setiap kami supaya kami ini sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan dengan bersemangat, dengan suatu dorongan yang karena kami menyadari akan kebesaran dan keagungan Tuhan, juga keajaiban firman Tuhan. Karena kekuatan firman Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan memelihara serta menopang alam semesta ciptaan ini. Juga kasih setiamu yang tak pernah berhenti dan pemeliharaanmu dan kasihmu yang kami alami. Lebih-lebih karena engkau telah menolong kami, menyelamatkan kami melalui anakmu Yesus Kristus. Tolonglah kami umatmu ya Tuhan, agar kami menyadari ini, sehingga hati kami meluap dengan nyanyian syukur, nyanyian terima kasih, nyanyian pengagungan di hadapan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah semua orang-orang yang percaya kepadamu. Berkatilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.